Maya bukan hanya berkumpul bersama ketiga buah hatinya, namun tanpa disangka, Dhani juga memanggil Mulan Jameela, mantan pasangan duet Maya di Ratu yang kini jadi istri Dhani, ikut naik panggung. Lalu benarkah kehadiran Mulan seakan mengoyak kebahagiaan Maya bersama ketiga buah hatinya? Lantas nyamankah Maya satu panggung dengan Dhani dan Mulan? Waktu itu aku benar-benar sakit banget, yang sakit karena segala macam, misalnya aku dari awal, dari mulai ada pengkhianatan, kemudian Ratu dibubarin, di mana itu adalah pekerjaan saya kan. Terus kemudian ada baju-baju saya dihilangin, sepatu saya dihilangin, kemudian mobil juga hilang, kemudian studio saya dibongkar-bongkarin ya kan. Aku harus sampai pintu digembokin, sampai harus lompat pagar segala macam. Terus kemudian anak-anak juga sempat dihilangin segala macam. Jadi dan aku nggak mungkin sebagai manusia biasa aku tidak stres ya kan. Aku harus ke psikiater karena aku sendiri sudah nggak bisa nangis. Jadi ada sesuatu hal yang dimana itu hal itu sebenarnya menyakitkan. Aku tuh beneran ini kenapa nih? Kenapa sih nangis kayak gini doang gitu loh? Padahal semua orang lain nangis gitu. Sebenarnya aku cuma diam dan nggak bisa nangis gitu. Dan itu berapa lama sampai pada akhirnya aku di hipnoterapi untuk bisa mengeluarkan rilis itu. Rilis itu. Dan pada akhirnya sekarang kalau ada dikit apa tadi bisa terharu sekarang. Dan dia pun setiap mau pakai kostum, dia pasti konsultasi dulu dengan saya gitu. Gimana nih kostumnya, kependekan atau enggak, atau gimana pantas atau enggak, kayak gitulah. Selama Mulan nyanyi di kafe, pasti disertai dengan saya. I'm thinking about the younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita masuk ke segmennya Mulan Jameela ya. Dan ada beberapa infonya yang terkait Maya Estianty juga dan Ahmad Dhani ya. Nah, ini jawaban santai Mulan Jameela saat kerap disebut oleh netizen menari di atas penderitaan orang ya. Santai katanya. Nah, ini kita lihat berita seperti apa guys. Menari-nari tuh gimana masih? Apa nih, santai banget ya Allah, seolah-olah dengan adanya kisah segitiga cinta ini tiada yang sakit hati katanya dan menderita. Saya seolah-olah saya kayak mendapat kebahagiaan di atas penderitaan Mama ya. Saya lihat kayaknya dia bahagia-bahagia aja. Dia bahagia ya? Iya. Waduh guys, gimana guys? Sebentar, maaf ayah nggak bisa hadir. Cina. Nangisnya kayak gitu juga nggak waktu ngerayu Mbak Mulan katanya. Waduh. Kok nangisnya gitu sih? Kayak bohongan. Tapi Mas Dhaninya nangis. Aduh, mengejutkan ternyata karena Ahmad Dhani menangis itulah yang Cie botak nangis. Tak kalah dengan Maya. Tuh, tak disangka tak kalah dengan Maya Estianty, Mulan Jameela ternyata juga berdarah biru dan punya gelar Raden katanya gitu guys. Waduh. Estianty, Mulan Jameela ternyata juga berdarah biru dan punya gelar Raden. Di tengah sorotan publik saat acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alisa Dagise, terungkap bahwa Mulan Jameela ternyata memiliki darah bangsawan. Nama aslinya adalah Raden Wulansari, gelar yang diwarisi dari sang ayah, yakni Raden Emai Komar, seorang pejuang dan ajudan petinggi TNI yang pernah menerima penghargaan dari dua presiden RI. Fakta ini muncul di tengah momen ketika Ahmad Dhani memamerkan garis keturunan Maya Estianty dari Haji Omar Said Cokro Aminoto yang membuat netizen mempertanyakan silsilah Mulan. Meski tak pernah menonjolkan statusnya, Mulan kini juga dikenal sebagai anggota DPR RI sejak 2019. Sayangnya, gelar bangsawan tak otomatis menghapus citra kontroversial yang selama ini melekat pada Mulan Jameela. Bagaimana pendapat kalian? Waduh guys. Mulai kehilangan rumah tangga. Ntar, wah ternyata selain rumah tangga dirusak, dari harta hingga mobil diambil semuanya katanya guys. Waduh. Mulai kehilangan harta benda ini. Satu-satu kan hilangin nih. Iya. Mulai tuh pas mulai mempelajari itu gini, pas mobilku hilang, diambil lah gitu. Diambil sama orang yang aku kenal lah gitu. Terus aku cuma bilang gini, sepupu kan marah-marah nih. Terus aku cuma bilang gini, udah tenang aja, ntar juga diganti sama Allah lebih daripada harga mobil ini gitu. Dan terbukti bulan depannya aku dikasih barang sama orang. Hadiah nih karena aku jadi brand ambassadornya dia. Pas aku iklan dia meledak nih ya kan. Dikasih aku jam tangan. Harganya 3 kali lipat dari harga itu mobil. Ya Allah. Gitu. Aku bilang sama si sepupuku, nih invoice-nya, nih jamnya nih. Lebih kan harga dari mobil yang hilang gitu. Sih, enggak bilang gitu. Waduh.
Apa nih? Ternyata ini suami aslinya. Kabar terbaru Heri Nugraha, mantan suami Maulan Jamila sebelum dinikahi Ahmad Dhani. Tuh, Maulan Jamila pernah menikah dengan pria lain sebelum akhirnya dinikahi oleh Ahmad Dhani ya. Nah, Maulan sempat membina rumah tangga dengan seorang pria bernama Hari Nugraha ya. Hari kemudian dikenal sebagai sosok penting dalam kehidupan Maulan Jamila lantaran ia hadir di awal karir Maulan sebagai penyanyi yang namun sayangnya Hari Nugraha dan Maulan Jamila bercerai pada tahun 2005 setelah 6 tahun membina rumah tangga bersama. Maulan kemudian menikah secara siri dengan Ahmad Dhani pada tahun 2009. Waduh guys ya. Wah, berarti sikap Maulan juga pelakor ya, tetapi Ahmad Dhani juga pebinor, jadi cocok gitu ya, karena sama-sama dua-duanya sudah menikah, terus bercerai, terus akhirnya ya seperti itu gitu ya, sama-sama ini berarti ya. Maulan Jamila di resepsi Al-Ghazali jadi sorotan. Ia mengenakan hiasan kepala milik Safea yang dicopot paksa sebelum sesi foto keluarga. Meski Safea awalnya sempat menolak, Tuh guys, waduh. Maulan tetap memakainya. Ekspresi murung Safea pun menuai kritik netizen yang menyayangkan sikap Maulan yang tak mau kalah saing dengan sang anak. Waduh, guys. Tapi Bun, ngelihat Bunda yang sekarang punya perspektif yang sangat menghormati dan menghargai sosok suami ya. Padahal Bunda juga pernah mengalami kegagalan. Itu bagaimana sih Bun caranya untuk, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa tiap ada kegagalan, pasti di hati terdalam kita tuh ada sedikit rasa entah trauma atau kayak rasa lebih berhati-hati sama laki-laki ke depan. Tapi kok Bunda yang sekarang bisa ngomong dengan tenang, bahkan sangat menghargai, itu apa sih Bunda kunci dan resepnya? Itu kan ibaratnya aku pernah ada di titik juga namanya traumatik tuh ada. Pernah sampai kayak nggak nganggap laki-laki gitu, nggak yang kayak udahlah, bahkan nggak peduli dideketin gitu. Nggak percaya sama pernikahan. Ibaratnya kalau lagi punya pasangan, bukan pasangan yang sekarang ya, bukan juga pasangan yang sebelumnya juga, tapi di antara itu gitu loh. Jadi kayak yang self defense aku tuh kenceng banget. Jadi kayak seakan-akan karena traumatik, jadi kayak keras banget tuh. ya. Pokoknya begitu ada sedikit kritik langsung kayak majunya kayak mau ngajak perang aja gitu loh. Jadi ada defense yang gara-gara traumatik itu. Tapi kan dengan berjalannya waktu, kebetulan alhamdulillah ketemu pasangan yang bisa membuat aku menjadi lebih baik sekarang, dan dia selalu bisa menyamankan dan memberikan ketenangan hatiku. Pada akhirnya itu menjadi aku percaya lagi kepada yang namanya hubungan rumah tangga ya kan. Aku percaya kepada laki-laki lagi. Oh ternyata masih ada tuh laki-laki yang genah, yang baik lah gitu loh. Berarti pasangan Bunda Maya sekarang tuh bener-bener sabar ya? Sabar deh. Karena kalau bisa ngomong sih. Karena kan kalau bisa menerima perempuan yang udah pernah mengalami trauma di masa lalu tuh nggak mudah ya. Iya. Karena pasti sensitifnya beda ya. Dia bonus 4. Tapi berarti Bunda benar-benar udah heal from the past ya. Alhamdulillah sudah. Tapi ya itu kayak dituntun sama dia bahwa kamu jangan menganggap laki-laki itu begini. Ya memang ada laki-laki yang brengsek, tapi kan tidak semua laki-laki seperti itu. Dan aku bukan tipe seperti itu. Dari awal kita berrelationship tuh dia selalu bilang sama aku, saya tidak akan pernah membuat kamu menangis. Kamu camkan itu. Sweet banget. Laki-laki mana yang ngomong begitu zaman sekarang? Itu dia kayak gitu. Oh iya? Kalau saya bikin kamu nangis berarti saya jahat. Berarti very gentleman ya? Sangat. Wah, pantesan aja Bunda Maya sekarang udah lebih happy, lebih settle, lebih tenang dengan hidupnya. Kayak istilah kata udah ketemu penjinaknya langsung. Ember. Nah, itu dia guys. Beberapanya ya kata dari Maya Ahmadani ya. Maya Estianti maaf. Maya Estianti ya terkait yang sempat kayak trauma ya tentang pernikahan, tentang seorang pria, tapi sekarang ditaklukkan oleh suami barunya itu ya. Nah, gimana guys? Menurut pendapat kalian? Setelah melihat beberapa info dari Maulan Jamila dan Maya Estianti, kalian pasti ya aku tebak ya pasti bakal membela Maya ya. Iyalah pasti ya. Ya, nah sekian dulu guys videonya. Jangan lupa nih bantu subscribe ke Kevin ya, dan di sini juga aku punya masih punya album-albumnya dari Ratu ya yang bersama Maulan Jamila, dan ini juga ada Maulan Jamila guys, mungkin udah lama banget ya. Nah aku sih suka dengan karya-karyanya ya, tentang kehidupan pribadi sih itu urusan mereka ya, tapi untuk karya-karya lagu-lagunya sih aku suka ya, mulai dari Ratu, Maya Estianti, dan Maulan Jamila, Dewa gitu-gitu ya.
Nah, sekian dulu guys videonya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.